Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali daurah kita yang insyaallah pagi hari ini, subuh ini kita akan masuk pada pembahasan tentang amaliyah dari fi'il. Setelah kita memahami tasriful fi'il, memahami tentang pengembangan fi'il, ya, kata-kata asal dan kata bentukan baik secara istilah maupun secara lugawi. Yang terakhir dan nanti akan ada tambahan yaitu pembahasan tentang i'lal. Jadi tinggal 2 pembahasan dalam shorof. Pembahasan tentang amaliyah fi'il yaitu al-muta'addi wal lazim. Al-muta'addi wal lazimu dan pembahasan tentang i'lal. Pembahasan i'lal ini adalah nanti untuk memahamkan kepada antum tentang fi'il-fi'il yang tasrifnya tidak salim. Kenapa perubahan-perubahan pada fi'il yang tidak salim itu tidak sama dengan fi'il yang salim. Hal ini karena dipengaruhi oleh huruf. Sebagaimana ketika kita memahami fi'il salim, makanat hurufuhu asliyatan walam takun fihi hamzatun wala tad'ifun. Jadi ketika kita memahami salim, itu hurufnya makanat huruful asliyatu sahihatan. Dia sahih. Maka ketika hurufnya tidak sahih berarti tidak, perubahannya tidak sebagaimana salim. Begitu pula ketika ada huruf hamzah, ada perbedaan. Begitu pula pada huruf tad'if, rangkap. Nah nanti alasan-alasan yang menjadikan perubahan itu tidak seperti salim akan dibahas di i'lal. Dan yang sekarang kita akan memahami dulu tentang perilaku daripada fi'il. Karena sebagaimana kita ketahui ketika kita telah memahami tasrif, berarti hakikatnya kita telah mendapatkan pemahaman tentang lafaz. Ya, tentang lafaz. Tentang kata. Yang nanti kata ini ya akan kita gunakan di dalam kalimat. Ya, dan ini tentu tidak akan lepas dari semua lafaz-lafaz itu ada yang bisa beramal dan ada yang tidak. Nah, kita sekarang nanti akan memahami amalnya. Dengan kita memahami amalnya, nanti di dalam penggunaan kalimat kita telah mempunyai dasar. Nah, bahwasanya fi'il itu punya amal, isim itu punya amal, dan sebagainya. Dan dari seluruh aslul wahid dan termasuk mustaqatnya
itu pada kesimpulannya semuanya bisa beramal. Kecuali isim zaman makan sama isim alat. Jadi isim zaman makan sama isim alat. Adapun fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi, dia bisa beramal dari sisi muta'addi lazim. Termasuk isim mustaq. Itu apa? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Dia juga bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Dari sisi ketika fi'ilnya muta'addi, dia juga bisa muta'addi. Ketika fi'ilnya lazim, dia juga lazim. Nah, sebelum kita masuk pada muta'addi dan lazim, ada tambahan dari penjelasan berkaitan dengan masalah tasrif fi'il atau wazan yang ada, khususnya berkaitan dengan wazan ifta'ala. Dengan wazan ifta'ala. Maka kita tambahkan dulu tentang peringatan masalah ini, karena kadangkala sering salah paham. Dan ketika kita tahu wazannya ifta'ala, berarti mengikuti contoh apa kemarin? Irtahala. Faedahnya apa? Faedahnya apa? Buka aja, nggak apa-apa kalau lupa. Ngomong ini boleh ngeblat. Apa faedahnya? Ifta'ala lil mutawwa'ah. Ya, tetapi wazan ifta'ala ini terkadang punya penampilan lain. Yaitu apa? Huruf ta. Ta apa? Ta asli atau ta ziyadah? Ta ziyadah. Itu terkadang diganti dengan huruf lain. Diganti dengan huruf lain. Nah, ini ada keterangan untuk menambahkan pemahaman. Tanbihun. Fa'idha kana fa'u fi'lif ta'ala min hurufil itbaqi wa hiya as-sadu wad-dadu wat-ta'u wad-da'u yasiru ta'uf ta'ala ta'an. Nahwu istalaha, ittaraba, ittarada, ittalama. Maka apabila keberadaan fa fi'il wazan ifta'ala, fa fi'il wazan ifta'ala adalah dari berupa huruf itbaq, dan dia huruf itbaq itu adalah huruf shad, huruf dot, huruf ta, huruf da, maka ta pada wazan ifta'ala senantiasa berubah menjadi huruf ta. Berubah menjadi huruf ta. Contoh, istalaha. Asalnya gimana? Istalaha. Sulasi musyaratnya? Sulasi musyaratnya? Tolaha. Loh. Wong huruf taknya jadi tok. Berarti tok ini ziyadah apa asli? Ziyadah. Ya. Istalaha toknya ziyadah karena dia perubahan dari huruf tak. Berarti huruf aslinya, sulasi mencarutnya solaha. Jadi solaha itu kalau diikutkan wazan ifta'ala bukan istalaha. Tapi apa? Istalaha. Contoh istalaha. Telah menjadi sholih atau menjadi tetap. Ittoroba. Ya. Telah menjadi rancu. Saling menghantam, menjadi memukul, menjadi kacau. Kemudian ittoroda. Telah menjadi terusir. Ittolama. Telah menjadi terdolimi. Ya. Wa idha kana fa'uf ta'ala dalan. Au dalan au za'an yasiru ta'uf ta'ala dalan. Dan apabila keberadaan fa fi'il
pada wazan ifta'ala adalah berupa huruf dal atau huruf zal atau huruf za. Ya, fa fi'ilnya kalau tadi huruf itbaq yaitu shad, dot, ta dan do. Ini lain. Kalau keberadaan fa fi'il pada wazan ifta'ala adalah berupa huruf dal, huruf za, maka tak pada wazan ifta'ala senantiasa menjadi adalah pada huruf dal. Jadi berubah menjadi huruf dal. Nahwu contoh ittama'a. Ittama'a. Kalau tanpa tasdid jadi bunyinya gimana? Ittama'a. Dal yang kedua adalah dal perubahan dari huruf tak ziyadah. Ya kan? Sulasi musyaratnya berarti apa? Jama'ah. Ya, telah menjadi mengalir atau meluap. Kemudian idzakara. Idzakara itu susunan aslinya gimana? Idzakara. Dal, huruf dal. Jadi ya, huruf dalnya di depannya idzakara. Huruf dalnya di depan. Idzakara. Lah dalnya gantian tak, berarti sulasi musyaratnya apa? Dzakara. Lah kenapa nulisnya kok enggak ada dalnya? Diidghamkan. Kalau dalam ilmu tajwid namanya idgham apa? Mutajanisan atau mutaqariban? Hah? Oh, lupa lagi. Mutajanisan atau mutaqariban? Mutajanisan itu satu jenis, mem dengan mem. Namanya mutajanisan. Apa? Mutaqarib, mutamasilan. Sama aja. Ya, mem sama mem. Kalau mutajanisan? Ya sama. Ya itu nama lainnya, mutaqarriban. Ya, saling mendekati. Jadi dimasukkan. Nah, kok tidak dalnya kan di depan. Namanya idgham itu memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Jadi huruf pertama jadi nggak kelihatan. Bukan memasukkan huruf kedua ke yang pertama, itu bukan idgham. Jadi huruf yang kedua namanya mudgham apa? Mudgham alaih. Yang dimasuki idgham atasnya. Nah ini diidghamkan jadi dalnya hilang. Makanya dalam Al-Quran fahal min muddakir. Kan begitu kan? Fahal min muddakir. Ya. Telah menjadi peringatan. Istajara. Istajara. Ya. Telah menjadi terhalangi. Ya. Wa idza kana fa ufta'ala wawan aw ya'an aw sa'an kulibatil wawu wal ya'u wasa'u ta'an. Maka apabila keberadaan fa pada wazan ifta'ala adalah berupa huruf wawu atau huruf ya atau huruf sa. Ya, diulangi. Dan apabila keberadaan fa pada wazan ifta'ala adalah berupa huruf wawu atau huruf ya atau huruf sa, maka huruf wawu dan huruf ya dan huruf sa telah diganti pada huruf ta. Ya. Jadi huruf ziyadah fa fi'ilnya diganti huruf ta. Contoh ittaqa. Ittaqa aslinya gimana? Hah? Ittaqa. Nah ini cara mengaplikasikan sharaf itu ya seperti ini. Ittaqa aslinya gimana? Iu taqa. Berarti sulasi musyaratnya waqa. Waqa artinya
memelihara. Ittaqa berarti menjadi menjaga, menjadi melihara. Ittaqa. Ya. Contoh adalah lafaz ittaqa, ittasara. Ittasara aslinya itu sulasi musyaratnya. Bacaan aslinya itasara. Ya kan? Itasara. Sulasi musyaratnya yasara. Ziyadahnya apa? Ziyadahnya apa? Lupa lagi. Ziyadahnya ada berapa? Apa? Alif hamzah wasal. Hamzah wasal sama ta. Sama ta. Itasara. Ya, ittasara. Telah menjadi mudah. Ittagara. Ya, ittagara. Aslinya istagara. Istagara. Sulasi musyaratnya sagara. Artinya telah menjadi pecah atau rusak atau ya sama naza'a bisa juga mencabut. Ya, telah menjadi pecah atau menjadi rusak. Ini beberapa peringatan khusus berkaitan dengan wazan ifta'ala. Ya, tasrifnya juga sama berarti. Kalau ittaqa berarti gimana? Istilahnya ittaqa yattaqi ittiqa'an. Fahuwa muttaqin wa dzaka muttaqan. Ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan. Ya, tasrifnya ya mengikuti ifta'ala, mengikuti apa? Irtahala, sama. Ya tinggal dilihat huruf akhirnya, kalau sehat huruf sahih ya berarti salim. Ya, kalau hurufnya mu'tal ya berarti masuk ke mu'tal. Jadi ini insyaallah sekarang kita masuk kepada amaliyah dari lafaz-lafaz yang antum telah pelajari dalam tasrif, baik aslul wahid, kata asal, maupun mustaqnya yang dia bisa beramal berkaitan dengan amalan asli yang ada pada fi'il dan isim-isim yang sama bisa beramal seperti fi'il. Yaitu apa? Setiap fi'il dan setiap isim mustaq yang keluar dari fi'il yang bisa beramal, mesti dia membawa perilaku amalan asal. Yaitu apa? Imma dia muta'addi, imma dia lazim. Mesti. Jadi kalau kita mendapati sebuah fi'il, maka yang pertama kali kita cerna amalannya dia apa? Dia itu muta'addi apa lazim. Harus begitu. Termasuk juga di dalamnya isim-isim mustaq yang bisa beramal seperti fi'il. Kita harus tahu ini muta'addi apa lazim. Ya. Kalau fi'il itu mutlak, mesti dia beramal. Tapi kalau isim yang beramal, ya dilihat. Kadangkala isim yang beramal ini memang diberlakukan beramal, kadangkala juga tidak. Ya dilihat nanti ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau setiap fi'il, kita mendapati fi'il madi, atau fi'il mudhari, atau fi'il amr, atau fi'il nahi, mesti tidak lepas dari amaliyahnya. Apa? Dia muta'addi atau lazim. Ya, itu mesti. Jadi, kebanyakan kita ketemu fi'il tidak paham. Akhirnya kita tidak mengerti. Di situ ada maf'ul, kita nggak pakai. Padahal dia punya amaliyah. Atau dia lazim misalnya. Kemudian di situ ada bantuan untuk dia bisa beramal, kita nggak tahu. Ya, akhirnya kita salah memahami. Nah, ini dari fi'il muta'addi dan lazim. Al-muta'addi wal lazimu. Fi'il yang muta'addi, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Sekarang masuk kepada definisi dulu. Al-muta'addi huwal fi'lul ladzi yatajawazu fa'iluhu ilal maf'uli bihi. Coba apa bacanya kira-kira? Hah? Ayo, jangan ragu-ragu.
Liyatamma. Yang lain ada? Apa? Sekarang segot apa coba? Segot apa? Mudhari. Mandinya apa? Tamma. Tamma yatimmu. Berarti mengikuti contoh? Mengikuti contoh? Bab kedua apa ketiga? Tamma yatimmu. Bab kedua, doroba yadribu. Tamma artinya apa? Sempurna. Sempurna itu muta'addi butuh objek enggak? Hah? Enggak butuh. Padahal di sini ada maf'ulnya. Nah, di sini caranya kita meneliti. Kalau kita baca tamma, dia tidak butuh objek. Sementara ada objeknya. Berarti gimana? Ya tasrif. Dari lazim dirubah jadi muta'addi. Gimana? Faidah takdiyah. Yang punya faidah takdiyah itu wazan apa? Af'ala sama fa'ala. Kita rubah salah satunya. Kalau ikutkan faroha tidak mungkin. Karena pasti tasdidnya akan bertambah. Kalau ikut faroha, maka bunyinya apa? Tammama yutammimu. Lihat tulisannya. Bisa nggak dibaca yutammimu? Nggak bisa. Berarti ikut apa? Af'ala. Berarti bunyinya atamma yutimmu. Berarti bacanya yang benar apa? Yutimmu. Nah, gini caranya. Ya, loh kok ini harokatnya fathah? Ya namanya orang ngetik salah. Nah, disinilah kalau orang punya ilmu itu bisa ngeluruskan. Kalau nggak punya ilmu ya nggak bisa ngeluruskan. Ikut aja. Loh harokatnya begini Pak Ustadz. Ya iyalah, gimana? Ya, ulama itu meneliti karena punya ilmu. Oh, ini kemungkinan dulu salah cetak, salah tulis. Manusia bisa khilaf. Ya kan? Jadi yang benar, liyatimma wa liyutimma. Loh, atamma yutimmu. Lah kenapa kok memnya fathah? Lah ini urusannya nanti di nahwu. Nah, urusannya di nahwu. Liyutimma maknahu. Wa yataqabbalu dhamiral muttasilil mansubi. Mislu katabat tilmidu risalatan summa a'taha ilal ustadi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya senantiasa dapat melampaui, senantiasa dapat sampai kepada maf'ul bih atau objek. Ya. Huwal fi'lul ladzi yatajawaza fa'iluhu ilal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang fa'ilnya senantiasa dapat yatajawazu, melampaui sampai ilal maf'uli bihi kepada maf'ul bih, kepada objek. Untuk fi'il tersebut liyutimma, untuk fi'il tersebut senantiasa menyempurnakan maknahu pada maknanya. Untuk fi'il tersebut senantiasa dapat menyempurnakan maknahu pada maknanya. Itu fi'il muta'addi. Ya, kalau ada fi'il untuk maknanya bisa sempurna, pelakunya harus sampai kepada objek, maka berarti namanya fi'il apa? Muta'addi. Jadi kalau fi'il itu kalau bahasa Indonesia kata kerja, ya kan? Kalau fi'il itu maknanya tidak bisa sempurna kecuali harus sampai kepada objek, maka berarti namanya fi'il muta'addi. Jadi pelakunya itu kalau cuma mengerjakan perbuatan tok belum bisa dipahami. Ya, misalnya, ya, saya telah memukul. Itu masih
belum bisa dipahami, masih ada ketidakjelasan. Saya telah memukul fulan misalnya, lah baru jelas. Berarti pelaku dari pekerjaan memukul itu kalau cuma sampai kepada arti pekerjaan saja, belum sampai kepada objek, tidak bisa dipahami dengan sempurna. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Definisi ini adalah definisi dari sisi arti. Dari sisi apa? Dari sisi makna. Jadi kalau ada fi'il, maknanya seperti itu, maka berarti dia fi'il muta'addi. Dah. Wa yataqabbalu dhamiral mansubi, dhamiral muttasilil mansubi. Dan dia fi'il itu senantiasa dapat menjadi menerima pada dhamir muttasil mansub. Salah satu ciri lafaz fi'il muta'addi, dia bisa ditempeli menerima dhamir muttasil yang kedudukannya nasab. Jadi salah satu cirinya. Jadi pada fi'il itu bisa ditempeli dhamir muttasil yang kedudukannya nasab. Nah, kita lihat contoh. Mislu katabatil midhu risalatan. Guru itu telah menulis pada sebuah surat. Oh, murid, maaf ya. Murid itu telah menulis pada sebuah surat. Nah, kataba fi'il lazim apa muta'addi? Muta'addi. Kenapa? Karena maknanya ya tidak akan bisa sempurna kecuali harus sampai kepada risalah. Ya kan begitu. Jadi pelakunya yaitu tilmid itu fa'il. Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia pelaku, nanti di nahwu akan diterangkan. Jadi fa'ilnya dia harus sampai kepada maf'ul untuk bisa sempurna. Ini secara makna. Summa a'taha ilal ustadi. Kemudian murid itu telah memberikan pada surat tersebut kepada guru. Secara lafaz, a'ta, sekarang lihat. A'ta itu fi'il muta'addi. Di antara cirinya apa di situ? Dia bisa ditempeli dhamir muttasil mansub. A'taha. Nah, apa itu dhamir muttasil mansub? Nanti di nahwu akan dijelaskan lebih rinci. Nah, ini untuk memudahkan dulu. Jadi secara lafaz dia bisa, kalau ada fi'il kok di belakangnya ada dhamir, kata ganti yang bisa nempel ke dia, maka itu adalah salah satu ciri fi'il muta'addi. Dan itu mesti nasab sebagai objek. Dia sebagai objek. Ya, mesti nasab dia sebagai objeknya. Ya. Dan kemudian a'ta, di sini juga kita bisa lihat. A'ta mengikuti contoh apa? A'ta. Apa? A'ta. Ardo'a. Berarti faedahnya apa? Nah, ini untuk murajaah ini. Apa faedahnya? Ardo'a. Nah, lupa. Apa? Ardo'a? Litakdiyah. Takdiyah itu apa kemarin? Membutuhkan objek. Maka dengan demikian a'ta ini berarti fi'il apa? Muta'addi. Karena dia mengikuti wazan, mengikuti contoh ardo'a. Nah, ini fi'il muta'addi. Sekarang fi'il lazim. Al-lazimu huwal fi'lul ladzi yabqa ma'nahu fi fa'ilihi. Mithlu matal insanu. Fi'il lazim adalah fi'il yang maknanya fi'il tersebut senantiasa tetap pada fa'ilnya. Jadi maknanya itu cuma netap pada pelakunya saja, berhenti. Tidak berkelanjutan kepada apa? Objeknya. Itu fi'il lazim. Jadi fi'il lazim adalah fi'il yang maknanya fi'il itu adalah maknanya fi'il itu senantiasa tetap pada fa'ilnya. Itu lazim. Contoh, matal insan. Apa? Manusia itu telah mati. Nah, ini
kita sudah mulai melatih. Kita menerjemahkan, untuk mengetahui terjemahan itu benar, kalau menerjemahin fi'il fa'il, maka fa'ilnya diterjemahkan dulu baru fi'ilnya. Matal insanu, manusia itu telah mati. Mana fa'ilnya, pelakunya? Al-insan. Mana fi'ilnya? Mata. Bina apa mata? Bab apa? Najwaf. Betul? Najwaf apa? Hah? Wawin. Coba ditasrif aja wawin. Mata. Hah? Matan. Mata. Yamutu. Hah? Matan. Mengikuti contoh apa itu? Coba, Dzulkarnain, mengikuti contoh apa coba? Kalau ajwaf mengikuti contoh apa dulu? Kalau wawin mengikuti contoh apa? Ini cara mengaplikasikannya seperti ini. Hah? Mengikuti sona. Coba sona. Nah, terus mata. Mautan. Betul? Hah? Mata yamutu mautan. Ya. Mata. Perbuatan mata meninggal ini hanya berhenti pada fa'ilnya aja. Tidak membutuhkan objek. Maka ini adalah fi'il lazim. Kemudian wa yata'adda bi'iddati asaliba. Wa yata'adda bi'iddati asaliba. Dan fi'il muta'addi senantiasa dapat menjadi muta'addi dengan beberapa cara. Afwan ya. Dan fi'il lazim, keliru. Dan fi'il lazim itu senantiasa dapat menjadi muta'addi dengan beberapa cara. Nah, perhatikan. Jadi amalia fi'il dan kadang terjadi perubahan. Fi'il muta'addi yang definisinya tadi kita udah pahami, itu bisa menjadi lazim. Apa? Fi'il lazim bisa menjadi muta'addi. Kalau antum mendapati fi'il lazim, ada beberapa cara berikut ini berarti nanti kita memahaminya jadi muta'addi. Berarti butuh apa lagi? Butuh objek lagi. Kita nerjemahin ada objeknya. Seperti itu. Contoh. Yang pertama. A. Bihamzatil qat'i awit ta'diyati fi awwalihi. Dengan tambahan hamzah qata' atau hamzah ta'diyah pada awal fi'il itu. Berarti dibentuk mengikuti wazan contoh ardo'a. Kalau ada fi'il lazim, ingin jadi muta'addi, salah satu caranya diikutkan fi'il yang punya faidah ta'diyah. Yaitu apa? Yang pertama diikutkan fi'il yang ada hamzah qata'nya. Ardo'a. Nah, contohnya mata. Berarti amata. Ya kan? Hasuna. Jadi apa? Ahsana. Ya, khasuna jadi aksana. Khasuna bagus. Kalau aksana berarti berbuat baik. Ya. Jadi fi'il yang lazim bisa muta'addi diantaranya dibentuk dengan ditambahi hamzah qat'i. Contoh mislu summa amatahu fa'akbarahu. Summa amatahu fa'akbarahu. Kemudian dia Allah telah apa mengartikannya? Telah mematikan, bukan telah mati. Mati mata. Ya kan? Kemudian dia Allah telah mematikan padanya, ya, hunya. Kemudian dia Allah telah mematikan padanya, fa'akbarahu, maka dia Allah telah menguburkan padanya. Qabara akbara. Ya. Udah. Asani bitad'ifi ainihi. Yang kedua dengan apa? Merangkapkan bacaan ain fiilnya. Dengan merangkapkan bacaan ain fiilnya, yaitu memberi tasdid. Berarti mengikuti contoh apa nanti? Farraha. Itu termasuk membentuk muta'addi jadi lazim.
Afwan, membentuk lazim jadi mutaati. Jadi kalau lazim diikutkan farokha jadi mutaati. Mislu farokhal waladu walidayhi. Ya. Farokhal waladu walidayhi. Anak itu telah menyenangkan pada kedua orang tuanya. Bukan senang, bukan bahagia. Kalau bahagia farokha biasa, farikha. Farokha jadi membahagiakan, menyenangkan. Ya. Jadi membutuhkan objek. Asalisu. Biwasitati harfil jarri. Biwasitati harfil jarri. Dengan perantara huruf jar. Dengan perantara huruf jar. Nah, huruf jar nanti secara terperinci akan diterangkan di nahwu. Kalau ada fi'il lazim, di belakangnya ada huruf jar, kemudian nyambung ke isim, maka fi'il lazim ini jadi apa? Mutaaddi. Jadi mutaaddi. Ngartikannya juga membutuhkan objek. Seperti rogiba. Rogiba itu arti aslinya apa? Arti aslinya? Hah? Rogiba. Senang. Oh, bukan membenci. Membenci arti jadi. Rogiba itu arti aslinya suka. Loh kok sekarang antum sering mendengarkan faman rogiba an sunnati, ngartikannya apa? Nah itu, antum nggak tahu asal usulnya. Ya toh? Akhirnya ditanya rogiba artinya apa? Oh benci. Enggak, benci itu kariha. Ya kan? Kariha. Rogiba suka artinya. Loh kok bisa diartikan benci? Rogiba suka. Suka itu butuh objek nggak? Nggak butuh kan? Lazim loh, suka. Senang. Kan enggak kan? Nah, sekarang dikasih huruf jar. Roghibaan. Ya kan? Roghibaan. An itu dalam bahasa Arab maknanya mujawazah. Maknanya tarokah. Meninggalkan. Senang meninggalkan. Berarti apa itu? Ya benci. Lah itu disimbolkan. Itu arti kesimpulan. Paham? Ya. Jadi, senang meninggalkan, kemudian maka diartikan membenci. Butuh objek, ngartikannya enggak? Butuh kan? Barang siapa yang dia telah membenci, kan begitu kan? Dari sunnahku. Maka diartikan butuh objek. Ya, padahal tadinya lazim. Kenapa? Mutaati dengan apa? Dengan jar, huruf jar. Yaitu mana? An. Raghibat talibu fil ilmi. Nah ini raghibah. Tidak diartikan membenci, arti aslinya. Kenapa? Karena ada fi. Murid itu ya telah menyukai ya pada ilmu. Ya. Fil ilmi, ya pada ilmu. Murid itu telah menyukai pada ilmu. Nah, ini jadi mutaati dengan huruf jar. Contoh misalnya ja'a. Ja'a itu lazim atau mutaati? Lazim. Datang kan? Loh, apa? Mutaati apa lazim? Lazim. Datang itu lazim. Alasannya nanti akan diterangkan. Sekarang sering kita mendapati, waalaikumsalam, ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan begitu kan? Sering kan kita? Ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita artikan mutaati, kan jadi mutaati itu. Karena ada ja'a bihi. Pelakunya mana? Muhammadun sallallahu. Berarti kalau diartikan mutaati gimana? Nabi Muhammad telah mendatangkan dengan agama Islam. Gitu. Jadi arti mutaati. Ya. Paham ya? Ya. Arabiatu. Yang keempat. Ini salah tulis lagi. Ya. Biwasitati dzarfi. Dengan perantara dzaraf. Dengan perantara dzaraf. Ya. Mislu seperti contoh jalasa rajulu tahta syajarati. Jalasa itu fi'il lazim.
Alasan lazimnya nanti insya Allah akan sampai. Yang jelas dia duduk. Artinya aja sudah tidak membutuhkan objek. Ya. Kemudian dia jadi mutaati dengan perantara dorof. Di sini ada dorof, kata keterangan. Dorof, takhta, dorof, makan. Ya. Nanti akan diterangkan. Dorof, makan. Keterangan tempat, takhta. Menyimpan arti fi. Dan fi itu arti objek. Ya, dorfiyah. Jadi, jalasa rajulu tahta sajarati. Orang laki-laki itu telah duduk pada atau di atas tahta di bawah pohon itu. Jadi mutaati. Ya, telah duduk, telah menduduki juga boleh. Telah duduk di bawah pohon itu. Jadi mutaati, butuh objek. Objeknya mana? Sajarah, diberikan perantara dengan tahta. Nah, ini perhatikan. Kalau nanti kita mendapati beberapa perilaku fi'il, selain kita harus menilai ini lazim apa mutaati, lihat kriterianya, ada enggak perubahan. Kalau misalnya lazim, bisa kita harus artikan mutaati. Lihat ada jar majrur enggak, ada dhorof enggak, diperhatikan di belakangnya. Kalau dalam kalimat itu diperhatikan, memang. Kalau antum membaca kitab Fushah itu, yang paling pokok antum harus teliti. Teliti. Kalau antum enggak teliti ya banyak kesalahan. Ya. Sudah, ini kita telah memahami tentang definisi mutaaddi dan lazim. Nah, sekarang kita masuk rincian mana fi'il lazim. Tadi kita telah diterangkan rincian definisi fi'il mutaaddi secara makna dan secara lafaz. Dan dengan demikian secara amaliyah kita mendapati fi'il itu amaliyahnya ada berapa? Ada berapa tadi? Duh, judulnya aja sudah kelihatan. Ada dua. Apa? Mutaaddi dan lazim. Kalau enggak mutaaddi, kalau enggak lazim, jangan lari kemana-mana. Cuma ada dua. Kalau orang yang berpikir dengan pemahaman sederhana, sekarang kalau kita ingin cari salah satunya, nyari dua-duanya atau nyari salah satu? Nyari salah satu aja. Salah satu ketemu berarti bukan ini, gitu aja kan? Maka di sini ulama juga membuat definisi, dia rinci fi'il lazim. Berarti kalau yang enggak lazim nanti apa? Mutaaddi. Sudah, selesai. Ya. Kita mulai dari fi'il yang sulasi mujarrad. Dari yang sulasi mujarrad. Yakunul fi'lu laziman idza dalla ala. Yakunul fi'lu laziman idza dalla ala gharizatin aw yaqrubu minha. Fi'il keberadaannya adalah senantiasa lazim apabila dia fi'il itu telah menunjukkan atas arti yang pertama gharizah. Atas arti gharizah. Apa gharizah? Watak. Jadi fi'il itu menunjukkan atas arti watak au yaqrubu minha atau yang mendekati arti watak, perangai. Jadi kalau ada fi'il kok ini sulasi mujarrad ya, melihat arti dulu. Artinya menunjukkan arti watak atau perangi. Berarti apa dia? Lazim. Contoh di sini sajua hasuna. Apa sajua artinya? Berani. Berani watak enggak? Perangi kan? Hasuna. Apa? Watak. Baik. Maka fi'il itu berarti lazim. Yang kedua, ala hayatin. Atas arti keadaan. Hay'ah. Atas arti keadaan. Maka fi'il itu lazim. Contohnya di situ tola qasura. Apa tola? Panjang, qasura pendek. Menunjukkan keadaan kan? Maka dia lazim. Ala launin. Atas arti warna. Fi'il menunjukkan arti warna, maka dia lazim. Contoh hamiro. Apa? Merah. Sofuro. Kuning. Lazim. Ala aibin au khilyatin.
atas arti kecacatan, menunjukkan arti cacat, au khilya atau arti hiasan, kebaikan. Ya, lawannya cacat. Seperti contoh awiro. Apa? Juling. Juling. Juling itu orang matanya juling. Ya. Kemudian ghajidah. Apa ghajidah? Hah? Hah? Apa ghajidah? Ghayida malat unukuhu. Apa ini? Malat unukuhu. Lehernya apa? Cengeng. Ya, cengeng. Apa itu? Tengkleng apa? Tengkleng. Anda tahu apa bahasanya? Orang yang lehernya begini itu. Apa bahasanya? Cengeng itu nanti suka menangis, lain lagi. Apa? Tengeng. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia itu enggak lengkap, lebih lengkap bahasa Jawa malah. Ya, tengeng, ya. Ya, ya seperti itulah. Yang penting antum paham. Gimana? Ya. Jadi ghayida ala nadhafatin aw danasin. Atas arti bersih atau kotor. Ya, kalau ada fi'il menunjukkan arti bersih atau kotor. Itu termasuk fi'il apa? Lazim. Ya, fi'il lazim. Contoh, tahuro. Bersih, suci. Qaduro. Apa? Kotor, keruh. Ya. Ala khuluin awimtilain. Atas arti penuh atau atas arti kosong atau arti penuh. Menunjukkan arti kosong atau arti penuh. Farogo. Apa? Kosong. Ya kan? Sabi'ah, apa? Kenyang. Ini menunjukkan penuh kan? Kenyang. Maka dia lazim. Ya. Yang terakhir, ala ba'dil awaridi, apa itu? Tulisannya itu pakai ta. Tabi'iyati itu mestinya. Ala ba'dil awaridi tabi'iyati. Ya. Atas arti sebagian kejadian-kejadian yang bersifat watak, tabiat. Jadi dia bukan tabiat, tapi kejadian, tapi mirip tabiat. Contohnya apa? Mati. Mati itu kan bukan watak, atau masa orang wataknya mati. Ya kan? Tapi setiap orang mesti mengalami marah. Ya, kejadian kan? Sakit, sehat. Nah itu seperti tadi, duduk. Ya kan? Datang kejadian-kejadian yang sering mirip dengan tabiat. Nah itu termasuk lazim. Berarti ada berapa kriteria lazim? Ya? 7. Berarti selain ini apa? Mutaaddi. Jadi fi'il sulasi mujarad kalau maknanya tidak menunjukkan salah satu 7 ini berarti fi'il apa? Mutaaddi. Sudah mudah. Jadi kalau sekarang ditanya kapan fi'il itu lazim? Jawabnya gimana? Apabila menunjukkan salah satu dari arti 7 berikut. Kapan fi'il itu mutaaddi? Kalau tidak menunjukkan salah satu dari 7, mudah aja. Jangan bingung loh. Kapan yo? Enggak pernah diterangkan fi'il mutaaddi. Ya ini kalau tidak ini ya berarti mutaaddi. Ya. Jadi memahami definisi itu terkadang kita harus memahami definisi secara mantuk, secara teks, dan terkadang kita memahami definisi secara mafhum. Ya, kadang ulama itu membuat definisi kadang secara mafhum, secara pemahaman. Jadi kalau kita memahaminya dengan pas, walaupun kelihatannya tidak bertele-tele, tapi ada definisi yang tersimpan seperti ini. Dengan demikian definisi mafhum fi'il mutaaddi adalah
kalau tidak menunjukkan salah satu kejadian dari fi'il 7 ini. Maka dia mutaaddi. Nah, ini untuk menilai sulasi mujarad. Dan itu dasar. Jadi setiap fi'il antum lihat kriterianya. Artinya masuk ini apa tidak. Ini untuk sulasi mujarad. Kemudian yang berikut. Yajibu fihal luzumu. Hukum lazim senantiasa wajib pada fi'il-fi'il berikut. Jadi wajib lazim. In fa'ala. Faedahnya apa? Lupa lagi. Mutawa'ah. Ya, ini wajib lazim. Wajib lazim. Berarti tidak bisa mutaaddi. Ya. In hadama. Telah menjadi rusak. Tafa'lala. Contohnya tazalzala. Telah menjadi goncang. If'alla. Ibyaddo. Sangat. Telah sangat putih. If'alalla. Ifsya'arra. Telah sangat apa? Bergetar. If'an lala ikhranjama telah menjadi berkumpul. If'ala iswada telah sangat hitam. Kalau ada fi'il dia mengikuti infa'ala, tafa'lala, if'alla, if'alalla, if'anlala, if'ala maka wajib lazim. Wajib. Ya. Taglibu fiha ta'diyatu. Hukum mutaaddi, hukum ta'diyah senantiasa berlaku umum pada fi'il-fi'il berikut. Berarti apa? Umumnya fi'il ini berlaku apa? Mutaaddi. Mesti membutuhkan objek kalau begitu. Af'ala. Wazan af'ala, contoh akroma. Telah memuliakan. Fa'ala, wazan fa'ala, contoh karroma. Sama artinya. Telah memuliakan. Fa'ala, wazan fa'ala, contoh qatala. Telah saling membunuh. Istaf'ala, wazan istaf'ala, contoh istaghfara. Telah memohon ampun. Ini semua adalah fi'il-fi'il yang mayoritas umumnya mutaaddi. Faedahnya sama apa beda empat ini? Af'ala faedahnya apa tadi? Ta'diyah. Fa'ala ta'diyah. Fa'ala musyarakah. Istaf'ala at-talab. Ya. Sudah. Ini semua adalah mayoritas berlaku mutaaddi. Kemudian yaghlubu fihal luzumu. Yaghlubu fihal luzumu. Hukum lazim senantiasa berlaku umum pada beberapa fi'il berikut. Umumnya lazim. Berarti bisa juga apa? Bisa juga mutaaddi. Ya. Bisa juga mutaaddi. Ya, sehingga kadang-kala kita mendapati di dalam lugah Arabiyah wazan-wazan ini di belakangnya ada maf'ul bih. Ya, kadang-kala kita mendapati ada maf'ul bihnya. Karena memang dia tidak wajib, tetapi umumnya lazim. Ya. Tafa'ala, wazan tafa'ala, contoh tamarrona. Ya. Telah menjadi apa? Apa? Hah? Lewat. Tamarona, huruf aslinya sulasi mujaradnya apa? Hah? Marro. Lanunnya? Jangan ketipu. Wong wazannya aja tafa'ala kok. Tafa'ala itu sulasi majud berapa? 1. Ayo. Tambahnya apa? Tak sama tasdid. Huruf aslinya berarti fa'ala. Berarti kalau tamarrona huruf aslinya marona. Apa marona?
Hah? Merana. Antum itu. Maron itu artinya. Apa maron? Maron itu kalau bahasa Jawa kuali. Ya, kuali. Hah? Tamarrona. Itu ada tamrin, itu apa artinya? Hah? Itu dari apa itu? Marrona yumarrinu tamrina. Farroha yufarrihu tafrihan. Tamrin, apa artinya tamrin? Imtihan, ujian kan? Iya. Kok malah marah kuali. Ya. Kalau arti aslinya marrona itu adalah artinya lembek bisa. Ya, macam-macam ini artinya. Lemas, ya, lembek juga bisa. Ya lihat susunannya. Ya. Terus membiasakan juga bisa. Ya nanti dilihat siaknya. Dilihat biasanya ada kaitannya dengan huruf jar di belakangnya. Marrona ala dengan marrona fi, marronaan itu kadang-kadang berbeda. Ya. Tafa'ala, wazan tafa'ala, contoh takataba. Apa? Telah menjadi saling menulis. Ifta'ala, iftataha. Wazan ifta'ala, contoh iftataha telah menjadi membuka. Ya. Ini beberapa fi'il yang wajib lazim. Ya? Yang umumnya lazim ya, afan. Umumnya lazim. Jadi ada fi'il lazim yang kriteria asal 7 arti tadi, kemudian ada wajib lazim, ada umumnya mutaati, ada umumnya lazim. Nah ini perhatikan. Sekarang kalau tadi kita telah memahami ada fi'il lazim bisa jadi mutaati, ya kan? Dengan berapa uslub tadi? 4, ya, diikutkan ardoa, farroha, kemudian diwasitoh harf jar, kemudian diwasitoh dorof. Nah sekarang ada lagi fi'il mutaati jadi lazim. Fi'il mutaati jadi lazim. Ya. Yasirul mutaati laziman. Idza kana lil mutawa'ati. Perhatikan. Fi'il mutaati senantiasa dapat menjadi pada fi'il lazim. Fi'il mutaati bisa jadi lazim apabila keberadaan fi'il mutaati itu adalah untuk arti mutawa'ah. Ya, jadi yang faedah-faedah mutawa'ah itu loh. Kalau ada fi'il mutaati secara asal sudah mutaati ya. Kemudian diikutkan wazan yang punya faedah mutawa'ah. Kalau sudah mutawa'ah ini berubah ke mazid atau masih mujarad? Ya sudah berubah ke mazid, wong itu faedah di pembentukan mazid, ya kan? Ada mutawa'ah itu pada mujarad. Mujarad itu ya kembalinya asalnya imam mutaati, imam lazim. Nah ini berarti sudah berubah ke mutaati, berarti ada pembentukan wazan baru. Nah kalau diikutkan wazan-wazan yang faedahnya mutawa'ah, walaupun asalnya apa? Mutaati, maka dia jadi lazim. Kita lihat contohnya. Jamak tuhu. Fatajamma'a. Jamak tuhu. Saya telah mengumpulkan padanya. Mana fiilnya? Jama'a. Ya kan? Jamak apa jama'a? Jama'a. Fiil mutaati apa lazim? Kenapa mutaati? Nah, ada? Ada mana? Ada dhamir nasab. Selain ada dhamir nasab, apa lagi? Tidak menunjukkan salah satu dari kriteria fi'il lazim, ya kan? Jamaah. Ya.
Jadi jamak tuhu, aku telah mengumpulkan padanya. Sekarang perkara yang telah saya kumpulkan diartikan fatajamma'a. Jadi misalnya ini saya telah mengumpulkan pada ini. Terus sekarang kalau saya ngomong ini bagaimana? Perkara ini telah apa? Hah? Telah menjadi berkumpul kan begitu. Berarti pakai faedah apa ini namanya? Menjadi mutawa'ah. Maka fatajamma'a. Dia telah menjadi berkumpul. Butuh objek enggak? Tajamma'a kok. Telah menjadi berkumpul. Mana butuh objek apa? Dia telah menjadi berkumpul. Kalau saya mengumpulkan ya butuh objek. Saya telah mengumpulkan padanya. Terus dia telah menjadi berkumpul. Selesai kan? Nggak butuh objek lagi. Mutawa'ah. Jadi kalau arti mutawa'ah itu tidak membutuhkan objek. Jadi kalau ada fi'il tadinya muta'ati, kemudian diikutkan wazan mutawa'ah, maka dia menjadi lazim. Qalabtuhu. Saya telah membalik padanya. Fan qalaba. Apa? Maka dia telah menjadi terbalik. Ya. In qalaba punya faedah apa? Mutawa'ah kan? In qalaba, in fa'ala. Ya, in qata'a. Ya, telah menjadi terbalik. Takhrajtuhu. Gimana? Saya telah menggelincirkan padanya. Menjatuhkan padanya. Kemudian apa? Fatadakhraja. Apa? Maka dia telah menjadi tergelincir. Ya, tadakhraja mutawa'ah. Dakhrajanya muta'ati. Karena diikutkan mutawa'ah maka menjadi lazim. Nah ini beberapa hukum amaliyah fi'il muta'ati dan fi'il lazim. Sebelum masuk berikutnya, Fadal, ada pertanyaan? Ya. Fadal, kalau ada pertanyaan? Ya. Madda. Panjang. Iya. Iya lazim. Kalau memanjangkan bukan madda. Amadda. Ya. Makanya ada di kitabnya Syekh Sa'di itu kitab Tanbiat, fa'amaddahu kan begitu. Maka Allah menghamparkan padanya. Jadi amadda bukan madda. Madda lazim. Panjang kan menunjukkan arti seperti tadi. Pendek, panjang, tinggi, rendah. Kan begitu. Ya. Ada lagi? Gimana? Ini nanti malam surahnya hafalan apa membaca? Baca tapi dengan syarat. Ya tasrifnya yang masih belum harus berusaha menghafal. Ya, nanti ini surahnya baca nanti malam. Udah? Ada pertanyaan lagi? Yang seperti tafa'ala itu ilmu syaraka mutawa'ah atau musyarakah juga? Yang tafa'ala. Jadi secara umum sebenarnya mutawa'ah, tapi terkadang dipakai musyarakah mutawa'ah. Makanya kemarin kan ketika kita menerangkan fawaid, ghaliban semua. Ya kan? Ghaliban semuanya. Jadi kalau kita mau cari fawaidnya dari masjid itu sebenarnya banyak. Ya, nanti kalau terlalu banyak kita bahas malah antum kebingungan. Jadi kita gunakan yang ghaliban, yang mudah-mudah aja. Ya. Kadang-kala satu ziyadah itu bisa sampai 7 sampai 10 fawaid. Tapi itu pun jarang, dan biasanya yang jarang-jarang itu pemberlakuannya pada pembahasan-pembahasan yang rinci dan biasanya pada syair-syair seperti itu. Jadi kalau dalam kalimat-kalimat yang nasar itu biasanya berlaku yang ghalib. Ya. Karena memang bahasa Arab itu salah satu kelebihannya kalau ada perkara-perkara yang syad
itu jarang digunakan. Jadi jarang digunakan. Walaupun perkara itu secara tata bahasa mungkin benar, tapi kalau syad itu jarang digunakan. Dan biasanya di situ di syair-syair itu yang sulit. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Sekarang kita lanjutkan. Kita tambah. Setelah kita memahami tentang hukum mutaaddi dan lazim, sekarang kita memahami lebih jauh khususnya fi'il mutaaddi. Ternyata fi'il mutaaddi itu butuh apa tadi? Maf'ul itu tidak hanya satu maf'ul. Kadangkala ada fi'il mutaaddi punya 2 maf'ul. Kadangkala ada fi'il mutaaddi punya 3 maf'ul. Nah ini kita harus memahami. Kalau nggak memahami nanti di dalam kita bisa salah paham. Gimana? Misalnya kita cuma memahami 1 maf'ul. Padahal dia punya 3 maf'ul. Akhirnya di situ ada 2 maf'ul yang kita tidak pakai. Kan begitu. Kalau sudah kita tidak pakai kita akan bisa salah memahami. Yang 2 ini mau dijadikan apa nanti? Mungkin kita pahami jadi mubtada khobar sendiri malah salah. Ya kan begitu. Tapi salah. Atau kita pahami jadi yang lain misalnya. Jadi keliru. Akhirnya salah memahami kalimat. Maka kriteria mutaaddi dan lazim ini dipahami benar. Jadi setelah kita memahami ternyata maf'ul dari fi'il mutaaddi itu bukan cuma 1. Ada yang 1 maf'ul, ada yang 2 maf'ul, bahkan ada yang 3 maf'ul. Ada 3 objek. Kriterianya dengan demikian, kalau kita tahu di situ ada fi'il mutaaddi, maf'ulnya cuma 1, berarti kita cari berapa? Cari maf'ul berapa? Kalau mutaaddinya maf'ul 1 kriterianya, kita cari berapa maf'ul? 1. Setelah selesai ya sudah, jangan cari maf'ul lagi. Kan begitu. Kalau dia kriterianya mutaaddi maf'ul 2, berarti kita harus nyari 2 maf'ul, jangan cari 1 selesai. Ya. Kalau kriterianya 3 maf'ul, berarti harus nyari 3 maf'ul. Kalau belum sampai 3, nanti kita tidak paham dan bisa salah kalam yang kita pahami. Nah, disinilah kita memahami kriteria fi'il mutaaddi, maf'ulnya berapa. Nah, sekarang kita memahami kelompok yang pertama dulu. Al-af'alul muta'addiyatu ila maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'un laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Secara umum fi'il muta'addi itu secara umum mesti muta'addi 1 maf'ul. Ya, aslinya setiap fi'il yang muta'addi aslinya adalah muta'addi 1 maf'ul, itu secara umum. Kalau kemudian ada muta'addi 2 maf'ul, berarti ada kriteria yang ngatur sendiri. Atau kemudian 3 maf'ul, berarti ada hukum sendiri lagi. Tapi secara umum, berarti asalnya muta'addi itu berapa maf'ul? 1. Ya. Sekarang kita memasuki pada kriteria yang punya 2 maf'ul. Al-af'alul muta'addiyatu ila maf'ulaini. Beberapa fi'il. Al-af'al. Sigot apa? Pak Husnu. Al-af'al. Sigot apa? Pak Yusuf. Loh. Sigot mubtada. Sigot itu ya, kemarin sudah diterangkan. Fa'ala, wazan, sigot, fi'il, madhi. Sigot itu bahasa Indonesianya apa? Bentuk kata. Ya. Dan itu para ulama biasa menggunakan siagoh. Sigot. Sigot apa? Af'al. Al-af'al. Sigot? Masdar. Nah iya toh. Ini kalau nasirnya mateng ya enggak keliru. Masdar. Loh. Iya, fa'lan, fa'lani, af'al. Loh. Makanya diartikan apa? Kan jamak taksir kan? Beberapa fi'il. Loh itu loh. Dari sana kok idahnya itu. Iya toh Pak Yusuf? Itu caranya. Nah, jadi selama ini mungkin ngapal kita sering kan gopo. Ya gini untuk neliti. Oh ini segot ini. Berarti bentuk jamak, ini bentuk ini, ngartikannya berarti gini. Seperti itu. Ya.
Ya. Sekarang al-muta'addiyah. Sikat apa? Hah? Sikat apa? Apa, Jafar? Isim fa'il, fi'il madinya apa? Hah? Apa? Ada. Antum? Apa? Tak ada. Antum? Tak ada mengikuti contoh apa coba? Hah? Mengikuti? Ini caranya disamakan gimana mengkiaskan? Mengikuti contoh apa? Takassaro. Coba ditasrif. Tak ada. Hah? Gimana? Nah iya. Ini baru muta'addi tok ini. Apa? Mengikuti contoh apa? Apa Ridho? Di sini loh letaknya. Orang kadang banyak hafal soroh, tapi nggak bisa ngaplikasikan. Kenapa? Nggak dilatih ngaplikasikan. Apa? Muta'addi. Kalau kan ini ada alnya kan, dibuang dulu alnya. Berarti apa? Muta'addin. Kan begitu. Loh ya kan? Alnya dibuang jadi muta'addin. Berarti apa? Hah? Taat da. Apa? Tambahnya apa? Apa? Tak sama tasdid. Berarti huruf aslinya? Hah? Huruf mujarradnya apa? Ada. Berarti ta'adda. Coba ditasrif. Ta'adda. Mengikuti contoh apa? Oh, ta'addu itu. Mengikuti contoh apa? Takassara kan? Coba takassara. Takassara. Ya takassaru. Takassuran. Bahwa. Mutakassirun. Mutakassir. Sekarang ta'adda. Ayo. Ta'adda ya ta'adda. Terus? Ta'adduyan. Ta'addiyan. Fahuwa muta'addin. Menjadi muta'addi. Fahuwa muta'addin. Berarti isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il ngertikannya apa? Pelaku kan? Fi'il yang dia muta'addi. Kan melakukan kan? Nah, kita ngertikannya seperti itu. Fi'il yang dia muta'addi kepada dua maf'ul. Maf'ulaini. Kepada dua maf'ul. Jadi ada fi'il yang muta'addi pada dua maf'ul. Laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Yang tidaklah asal kedua maf'ul itu adalah berupa khobar dan mubtada. Mubtada dan khobar. Jadi ada fi'il yang muta'addi dua maf'ul, di mana dua maf'ulnya itu bukan susunan mubtada khobar, bukan susunan kalimat yang memahamkan, terpisah, nggak ada hubungan. Jadi dua maf'ulnya itu tidak punya hubungan kalimat secara pemahaman. Kenapa diterangkan seperti ini? Karena nanti ada fi'il yang punya dua maf'ul. Tetapi maf'ulnya itu dulunya susunan yang memahamkan mubtada khobar. Nah, disinilah diterangkan pertama, ada beberapa fi'il punya dua maf'ul, di mana dua maf'ulnya ini tidak punya kaitan kalimat secara pemahaman. Paham ya? Jadi terpisah. Jadi kalau dua maf'ulnya ini disendirikan berdua, diartikan nggak bisa dimengerti. Nggak bisa dimengerti. Lain, sekarang contoh. Saya orang yang pergi. Bisa dipahami nggak? Bisa toh? Bisa kalimat memahamkan. No? Saya adalah orang yang pergi. Bisa kan? Dia telah menyangka pada saya adalah orang yang pergi. Dia telah menyangka. Dia itu pelakunya menyangka perbuatannya kan? Maf'ulnya mana?
Saya dan orang yang pergi. Berarti punya berapa maf'ul? 2. Sementara kata saya orang yang pergi sudah bisa dipahami belum? Sudah. Berarti ini aslinya maf'ul 2 ini susunan yang memahamkan. Nah ini lain, nanti akan dibahas. Nah ini yang sekarang dibahas, ada 2 maf'ul, ada fi'il punya 2 maf'ul, tapi 2 maf'ulnya itu tidak punya keterkaitan pemahaman kalimat. Ya. Tidak punya susunan yang memahamkan. Jadi bukan mubtada khobar. Nah ini nanti mubtada khobar dibahas di nahwu. Ya. Di antaranya a'to. A'to, mengikuti contoh apa? Mengikuti contoh apa? Ardoa. Apa artinya? Memberikan. Berarti arti aslinya, sulasi mujarotnya apa? Ato. Ato berarti sudah mutaati belum? Sudah mutaati belum? Hah? Sudah. Kenapa dia mutaati atau? Karena tidak menunjukkan makna salah satu tujuh. Mutaati maf'ul berapa atau? 1. Kemudian dirubah jadi atau. Berapa maf'ulnya? 2. Dengan demikian ada kesimpulan. Apa? Kalau ada fi'il yang pada waktu sulasi mujarad dia sudah mutaati maf'ul 1, kemudian diikutkan wazan yang mempunyai faedah ta'diyah, maf'ulnya berapa? 2. Ini perhatikan. Ya. A'ta. A'ta itu kitaban. Saya telah memberi padamu pada kitab. Saya telah memberi padamu pada kitab. Sekarang maf'ulnya mana? Ka dan kitaban. Sekarang ka sama kitaban. Ka artinya apa? Kamu. Kitaban, kitab. Kalau ini dua maf'ul ini disendirikan, diartikan bisa dipahami nggak? Nggak bisa. Masa kamu adalah kitab, ini gimana? Ya kan? Ini berarti bukan susunan mubtada khobar. Ya. A'ta itu ka kitaban. A'ta itu punya 2 maf'ul. Sa'altullaha salamata. Saya telah memohon pada Allah pada keselamatan. Ya maf'ul bih, ya biasanya bisa kita artikan pada, terhadap, ya kan? Ya. Kepada juga bisa. Saya telah memohon, ya kalau arti bebas ya saya memohon Allah keselamatan. Tapi kalau kita mengartikan seperti ini biasanya kadang-kala orang tidak mengerti. Ya, kita artikan apa adanya. Kenapa? Untuk mengetahui dia itu paham enggak itu maf'ul bih atau tidak. Jadi kita bisa meneliti. Makanya memang selama ini ya kalau kita di sini memang kita ngartikan kaidah. Kalau maf'ul bih ya harus dikasih pada. Kenapa? Untuk bisa tahu dia itu paham enggak itu maf'ul bih. Sebab kalau enggak nanti kelihatan dia ngartikan asal aja, ditanya mana maf'ul bihnya, dia enggak tahu. Ya. Sa'altullah salamata. Saya telah memohon pada Allah pada keselamatan. Manakah? Manahtul mujtahida jaizatan. Aku telah menganugerahi pada orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Jaizah. Kayak medali. Ya semacam begitu. Ya penghargaan. Ya. Albastul faiza sauban. Aku telah memakaikan pada orang yang sukses itu pada baju. Mana'tul kaslana at-tanazzuha. Aku telah mencegah, melarang pada orang yang malas itu pada apa tanazzuha? Berwisata. Oh. Ya. Askanallahu Zaidan miskinan. Allah telah menetapkan pada Zaid ya, pada orang yang miskin. Ya. Razaqallahu bakran ilman. Allah telah memberi rizki pada bakar pada ilmu. At'amal muslimu
as-sa'ila ruzzan. Orang muslim itu telah memberi makan pada orang yang meminta itu pada nasi, terhadap nasi. Saqaitul atshana ma'an. Aku telah memberi minum pada orang yang haus itu pada air. Zawattu Khalidan uluman. Aku telah membekali pada Khalid pada ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajarkan pada manusia pada perkara yang dia manusia tidak mengetahui. Kalau kita lihat di sini, semua fi'il-fi'il yang mutadi dua maf'ul, yang maf'ulnya tidak mubtada khobar, ada berapa kriteria? Ada dua. Apa? Satu fi'il sulasi mujarrad, dua fi'il apa? Sulasi mazid harfin, sulasi mazid bi harfin. Ya. Yaitu mengikuti ardoa atau mengikuti farroha. Dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Fi'il yang mutadi dua maf'ul itu adalah dari fi'il sulasi mujarrad yang sudah mutadi satu maf'ul, kemudian diikutkan wazan apa? Ikutkan af'ala sama fa'ala. Atau yang kedua, fi'il sulasi mujarrad yang sudah punya dua maf'ul. Dan ini hanya beberapa aja. Seperti contoh di situ mana? Mana'a, manaha, kemudian apa? Rozako, sako. Nah ini memang ada. Ya, ada beberapa fi'il sulasi mujarrad yang sudah punya dua maf'ul. Ya. Kemudian kita selesaikan sampai di sini, sampai di kotak yang terakhir dulu. Al-af'alul muta'adiyatu ila maf'ulaini. Yusta'adu fiha anil maf'ulisani bil jari wal majruri. Beberapa fi'il yang senantiasa muta'adi pada dua maf'ul, ya, yang senantiasa digantikan di dalam fi'il tersebut dari maf'ulnya yang kedua dengan jar dan majrur. Jadi ada beberapa fi'il muta'addi dua maf'ul, di dalam fi'il itu maf'ulnya yang kedua digantikan dengan jar majrur. Ya, digantikan dengan jar majrur. Jadi yang kelihatan cuma satu tapi sebenarnya dua. Yang satu kadangkala diganti dengan jar majrur. Ada yang modelnya seperti itu. Ya. Contoh yaitu diantaranya amaro. Ta'murunan nasa khairan. Kamu gimana? Ta'muruna artinya kalian apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalian senantiasa memerintahkan pada manusia pada kebaikan. Tapi jarang kalimat seperti ini. Ya kan? Justru biasanya apa? Ta'murunan nasa bil khairi. Ya. Ta'murunan nasa bil khairi. Kalian senantiasa memerintahkan pada manusia dengan kebaikan. Maf'ulnya dua, tapi yang satu ditambahi jar majrur. Nah, itu kadang itu diganti dengan jar majrur. Istaghfara. Astaghfirullah dzamban. Saya telah memohon ampunan pada Allah pada sebuah dosa. Biasanya diganti dengan jar majrur. Ya. Astaghfirullah min dzambin. Saya memohon ampunan pada Allah dari suatu dosa. Itu maf'ul keduanya. Ikhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Biasanya diganti min qaumihi. Ya. Ikhtara Musa min qaumihi sab'ina rajulan. Ikhtara Musa sab'ina rajulan min qaumihi. Susunan aslinya begitu. Loh kok bisa dia di depan? Nah, ini nanti akan dipahami namanya muqaddam. Ya, didahulukan.
Musa telah memilih dari kaumnya, kalau arti aslinya pada kaumnya pada 70 dari orang laki-laki. Musa telah memilih dari kaumnya pada 70 dari orang laki-laki. Termasuk lagi kanna. Kannaituhu khalidan. Apa artinya kanna? Berkunyah, memberi kunyah. Ya. Saya telah memberi nama kunyah padanya pada Khalid. Biasanya diganti dengan jar majrur. Kanaituhu bi Khalidin. Saya telah memberi kunyah padanya dengan Khalid. Samaituhu Bakron. Ya, samaituhu Bakron. Saya telah memberi nama atau menyebut pada dia dengan pada Bakr, dan biasanya diganti jar majrur. Samaituhu bi Bakrin. Ya. Da'a. Ya. Bimakna sama. Da'a dengan makna sama. Jadi da'a diartikan sama. Berarti sama dengan yang di atas. Karena ada da'a artinya lain, berdoa, kan ada juga. Ya. Da'a ini memanggil, menyebut. Ya kan? Da'a bimakna sama, da'autuhu Zaidan. Bi Zaidin. Saya telah memanggil padanya dengan Zaid. Ya, aslinya Zaidan. Shadaqa. Laqad sadaqakumullahu wa'dah. Nanti kasih jar majrur fi wa'dihi. Laqad sadaqakumullahu fi wa'dihi. Sungguh benar-benar Allah telah membenarkan bagi kalian apa? Pada kalian pada janjinya. Ya. Zawaja. Ya. Zawaja. Wah, ini langsung tersenyum ini Ja'far ini. Baru disebut aja sudah tersenyum. Zawaja, zawajtuhu Hindan. Biasanya diganti dengan bi, ya. Ya. Makanya kalau orang mengangkatkan begitu. Jadi disebut dikasih bi. Zawaja, zawajtuhu Hindan. Saya nikahkan dia pada Hindun. Zawajtuhu bi Hindin. Saya menikahkan dia dengan Hindun. Itu maf'ul kedua. Kala kiltuhu khalilan. Ya, saya telah menyerahkan padanya pada Khalil dan diganti jar majrur li Khalilin. Kiltuhu li Khalilin. Saya telah menyerahkan padanya untuk Khalil. Nah, ini ada beberapa fi'il yang ini telah dicontohkan beberapa contohnya yang banyak terjadi. Dia maf'ul keduanya sering diganti dengan susunan jar majrur. Ini kita telah memahami fi'il-fi'il yang punya muta'addi dua maf'ul. Yang pertama tadi dua maf'ul yang bukan mubtada' khobar. Ada kalanya dari sulasi mujarrad sudah punya dua maf'ul. Ada kalanya dia sulasi mujarradnya satu maf'ul diikutkan wazan apa? Af'ala sama fa'ala. Kemudian ada lagi dua fi'il muta'addi pada dua maf'ul. Tapi salah satu maf'ulnya itu maf'ul kedua diganti dengan jar majrur. Ya, sampai di sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada fi'il yang muta'addi dua maf'ul yang asalnya mubtada' khobar. Ya, fi'il yang muta'addi dua maf'ul asalnya dua maf'ulnya itu mubtada' khobar, sama fi'il yang muta'addi tiga maf'ul. Ya. Jadi insyaallah, jadi nanti sambil kita belajar seperti ini, yaitu tadi mempraktekkan sorofnya itu dengan cara seperti tadi. Jadi kita harus mempraktekkan di dalam kalimat ini sigot apa, ini sigot apa, ini sigot apa. Banyak meneliti seperti itu. Nanti cari kembalinya kemana, ngikuti wazan apa, contohnya apa. InsyaAllah akan cepat. Ya, cepat menguasai nanti. Ya, sampai di sini kita akhiri dulu. Ya, nanti ya gimana? Iya tidak, tapi mayoritas dan seringnya diganti. Tidak menunjukkan wajib. Iya, tapi ada juga yang dikasih huruf jar. Ya. Gimana? Yang lebih baik yang dipakai huruf jar. Kalau di Al-Quran kan
Iya, ya memang ada, tapi maksudnya secara umum, secara kaidah gitu loh. Secara kaidah itu begitu. Ya, kadangkala dia diganti, ya apa istilahnya? Pada satu tertentu belum tentu mutlak itu baik ini gitu loh. Ya. Tapi secara umum kadangkala secara umum itu sebenarnya dia lebih baik dikarenakan huruf jar, tetapi kadangkala belum tentu pada penggunaan tertentu dia lebih baik gitu. Ini kaidahnya secara umum. Tapi nggak mesti seperti itu. Ada lagi? Insya Allah cukup dulu ya. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan. Insya Allah jam 9 kita masuk pada pembahasan maf'ul, dua maf'ul, mubtada' khabar asalnya. Dan insya Allah nanti sore kita masuk i'lal. Ya, nanti sore kita masuk i'lal. Mudah-mudahan besok kita sudah bisa selesai i'lalnya, berarti kita masuk nahwu. Jadi intinya ya antum menguasai tasrifnya itu, menguasai tasrif, kemudian diingat amaliyahnya. Udah, pokoknya di situ kita belajar ilmu syaraf itu. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.